Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Mr. Joy. Di sini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana tindak cybercrime, apa saja yang ada di dalamnya, apa saja yang termasuk, bagaimana kejadiannya dan lain sebagainya. Cybercrime, pengertian dan jenis-jenis. Apa itu cybercrime? Kejahatan di dunia maya atau lebih dikenal dengan cybercrime merupakan salah satu tindak kejahatan yang mana pelaku bisa dikenakan tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang ITE yang telah ditetapkan. Kejahatan ini berhubungan dengan hal-hal yang berbau teknologi, terutama teknologi komputer. Sebenarnya, apa sih yang dinamakan dengan cybercrime itu? Cybercrime atau kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui sistem komputer atau jaringan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Cybercrime mulai muncul sejak tahun 1988. Pada masa itu, kejahatan ini dikenal dengan sebutan cyber attack. Saya ulangi lagi, disebut dengan cyber attack. Waktu itu, pelakunya menciptakan worm atau disebut dengan virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan kurang lebih 10% komputer di dunia yang terkoneksi internet mengalami mati total. Kira-kira apa saja yang termasuk di dalam cybercrime? Secara umum, jenis-jenis kejahatan dunia maya dibagi menjadi beberapa, antara lain: pertama, pencurian data. Pencurian data atau disebut dengan data theft merupakan tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan atau diperjualbelikan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Kedua, akses ilegal atau disebut dengan unauthorized access. Seseorang yang tidak bertanggung jawab bisa memasuki atau menyusup ke dalam suatu skema jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik. Yang ketiga adalah hacking dan cracking. Hacking dan cracking adalah aktivitas menerobos atau mencari celah keamanan suatu sistem komputer. Orang yang melakukan hacking disebut dengan hacker, dan orang yang melakukan cracking disebut dengan cracker. Keempat adalah carding. Carding merupakan kejahatan yang berhubungan dengan kartu kredit atau ATM. Dengan manipulasi tertentu, pelaku akan mendapatkan data kartu korban. Jadi, di sini biasanya tanpa sepengetahuan orang yang memiliki kartu kredit dan ATM, saldonya akan terus berkurang atau tagihannya semakin menumpuk. Padahal yang bersangkutan yang memiliki kartu kredit atau ATM tidak melakukan transaksi. Yang kelima adalah defacing. Defacing biasanya dilakukan dengan tujuan iseng atau pamer kemampuan. Ini loh saya. Cara kerjanya adalah dengan menerobos suatu sistem, kemudian mengubah tampilan sistem tersebut. Iseng. Jadi nantinya yang terpampang itu sebenarnya yang dilihat adalah tampilan sistem yang sudah dirubah. Nah, yang merubahnya adalah orang lain, bukan yang memiliki sistem tersebut.
Yang keenam adalah cyber squatting. Cyber squatting biasanya dilakukan tindakan penyalahgunaan nama domain website. Umumnya biasanya pelaku menyerobot nama perusahaan atau public figure. Biasanya di sini seorang artis memiliki website sendiri. Nah, dengan orang yang tidak bertanggung jawab, website itu diacak-acak, kemudian diisi, bisa konten porno dan lain sebagainya. Sehingga seolah-olah artis yang memiliki website lah yang mengupload konten tersebut. Yang ketujuh adalah cyber typo squatting, yaitu di mana kejahatan cyber dengan membuat domain yang sama persis seperti domain perusahaan atau orang lain. Jadi katakanlah imitasinya atau fotokopinya sama persis tampilan, baik beranda ataupun yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah menyebarkan konten ilegal. Nah, di sini pembajakan software, film, atau apapun di internet selain melanggar hak kekayaan intelektual atau haki, sebetulnya bisa juga dimasukkan ke kategori kejahatan cyber. Yang berikutnya adalah malware atau malicious software. Adalah program yang dirancang untuk menyusup ke sistem komputer dan menginfeksi data-data yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah cyber teroris. Nah, di sini suatu kejahatan dunia maya dapat dikategorikan sebagai cyber teroris atau teroris dunia maya apabila telah membahayakan pemerintah atau fasilitas-fasilitas penting. Berikutnya adalah metode cybercrime. Bagaimanakah si pelaku cybercrime melakukan aksinya? Dalam melakukan kejahatannya, para pelaku cybercrime biasanya telah memiliki metode untuk melancarkan aksinya. Antara lain, yang pertama adalah password cracker. Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan pencurian atau peretasan password orang lain dengan bantuan sebuah program yang mampu membuka encrypt password. Jadi passwordnya diganti. Orang yang memiliki tadi, yang memiliki situs atau apa tidak bisa masuk. Padahal itu situs milik pribadi. Yang kedua adalah spoofing. Spoofing adalah tindakan memalsukan sebuah data atau identitas seseorang dengan tujuan pelaku bisa login ke dalam sebuah jaringan komputer atau akun pemilik layaknya user yang asli. 3. Distributed denial of attack atau disingkat dengan DDoS. Merupakan tindakan penyerangan yang dilakukan terhadap server atau komputer di dalam sebuah jaringan internet. Yang keempat adalah sniffing. Secara sederhana, sniffing dapat diartikan sebagai penyadapan data. Tujuannya untuk mengetahui data username dan password dari korbannya, terutama data masuk ke akun transaksi seperti internet banking. Yang kelima adalah destructive device. Merupakan suatu program atau software yang berisi virus. Beberapa isi program tersebut adalah worm, email boom, nukes atau trojan horse. Ini
apakah pernah terjadi kasus cybercrime di Indonesia? Sebenarnya banyak kasus-kasus cybercrime yang menyerang di negara Indonesia. Nah, ini saya tampilkan 2 saja, di mana pada Mei 2020 terjadi pembobolan data akun Tokopedia, kurang lebih 91 juta akun dan 7 juta akun pedagang di marketplace Tokopedia dibobol para peretas. Kemudian data tersebut dijual di Raid Forum. Pihak Tokopedia sendiri menyatakan bahwa data yang bocor hanya berupa data email, nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Namun untuk password dan data informasi keuangan dinyatakan aman oleh Tokopedia. Yang kedua, pada tahun 2018 yang lalu, hacker di Surabaya itu sudah menjebol situs dari 42 negara yang ada di dunia. Pelakunya 6 mahasiswa IT yang tergabung dalam komunitas Surabaya Black Hat. Ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia setelah meretas website pemerintah Los Angeles, Amerika, dan ribuan website dalam dan luar negeri lainnya. Kasus ini terungkap setelah Polri mendapatkan laporan dari FBI tentang aktivitas kelompok ini. Tercatat ada sekitar 3.000 sistem yang sudah diretas. Modus dari para pelaku sendiri adalah meminta tebusan kepada setiap pihak yang sistemnya berhasil mereka retas. Jadi minta timbal balik, minta kompensasi. Mulai dari sekarang katakan tidak untuk kejahatan dunia maya. Sekian penjelasan dari saya tentang cybercrime. Berbijaklah dalam menggunakan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.